Jahit sholat di Masjid Timur, jamaahnya banyak, tetapi ketika berjamaah imam baca Al-Quran oleh makmum tidak terdengar, maka sholat di Masjid Selatan jamaahnya sedikit, tapi ketika imam baca Al-Quran terdengar oleh makmum yang hadir. Nah, kalau ada pertentangan dua hal tersebut, maka yang afdol, yang dipilih, yang didahulukan masjid mana untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita belajar ngajinya, ya. Saya belajar menerjemahkan kepada bahasa Indonesia. Kebetulan ada santri yang belum bisa ngetik, akhirnya mulai mencoba ya supaya kita dapat memahami. Dan ngaji itu ya emang seharusnya dilihat, namanya ngaji ya, kecuali menghafal. Ya terkadang kita dilihat aja masih bingung, apalagi nggak ngelihat ya. Sebab nanti ketika kita lupa punya sandaran gitu ya, makanya nanti insya Allah kalau nanti kita ada yang mau ngetik lagi, kita jadi kita apa ya, kita bukukan lah kalau misalkan sudah hatam gitu ya, bukukan. Nanti ini kitab ini dibawa ke rumah masing-masing ya, jangan dipakai bungkus bawang atau bungkus cabai atau bungkus bakwan atau ditaruh tong sampah, sebab ini kitab cuma diterjemahkan ke bahasa Indonesia memudahkan supaya kita. Ini kadang-kadang kita ngaji terjemah aja, kalau nggak ngaji bingung kebaca, apalagi kitabnya ini luar biasa. Maka Fathul Mu'in itu disebut Fathul Mubang ya. Jadi saya belajar menerjemahkan ya. Kebetulan ada santri yang cerdas gitu loh, mesti usul ya, semua metodenya insya Allah saya ngajar di RT 10 juga demikian gitu ya. Sebab kalau kita beli buku kita terjemah, kadang-kadang maknanya keliru ya, bisa salah mentafsirkan aja ya. Kita tafakulan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ta'arada fadilatus sima'ul qur'ani minal imami ma'akilatil jama'ati wa adami simaihi ma'akathratiha kanal awalu afdalu wa yajuju lil munfarridi ayyanwiya iktada'a bi imamil asna'a salatahu wa in ikhtalafat raq'atahum lakin yukrahu dzalik lahuduna ma'mumin kharaja minal jama'ati linahwi hadatsin imami fala yakrahu lahu dukhulu fi jama'atin ukhra. Walau ta'arada lan lamun bertentangan padillatu simai apa keutamaan ngarungu Al-Qur'ani yaitu Al-Qur'an minal imami saking imam ma'akilati serta kidike jamaati ya jamaah wa adami simaihi lan orana ngarungu ya Quran
ma'aka sorotiha serta akehya jamaah kanal awalu maka ana al awalu apa kang awal abdolu iku kang luwih utama wa yajujulan wenang lil munfaridi kaduwe kang munfarid ayanu ya arab yentana aparab yentah nganiatan iktidaan ngiring-ngiring bil imami kalawan imam. Coba kita lihat. Walau ta'arodo fadilatu sima'il Qur'an, dan jikalau ta'arodo terjadi pertentangan, terjadi perdebatan, fadilatu tentang keutamaan, ya, sima'il Qur'an, mendengar Al-Quran, yaitu bacaan Al-Quran, minal imami, dari imam, ma'a killatin, besertaan dengan sedikit, al-jamaati, sholat berjamaah, wa adami, dan tidak samaihi, mendengar bacaan, ma'a kasrotiha, besertaan dengan banyaknya jamaah, kanal awal abdolu, maka yang pertama, ya, hukumnya lebih utama. Paham belum Pak? Ya itu udah jelas tulisannya di situ. Paham nggak? Kalau paham saya jelasin. Kita kan baca terjemahan seperti itu. Ini pentingnya ngaji seperti ini. Bingung kita kalau nggak dijelasin Pak. Bapak baca 5 kali balik, makin tambah bingung nantinya kalau belum dijelaskan. Nah, maka kita kan ngaji. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ngaji itu gampang, yang penting makanya suruh ngaji, ya. Karena orang anggap enteng, yang penting mah makanya Pak Ustaz ngaji mah gampang. Itu orang udah 1000 pinter. Kita ngaji sudah dilihat, dibaca, masih tetap bingung kalau belum dijelaskan. Itu. Seperti itu. Nah, sekarang begini, jika terjadi pertentangan, contoh jahit sholat di masjid mana itu namanya? Timur apa barat? Jahit sholat di masjid timur, jamaahnya banyak, tetapi ketika berjamaah imam baca Al-Quran oleh makmum tidak terdengar, bakar sholat di masjid selatan, jamaahnya sedikit, tapi ketika imam baca Al-Quran terdengar oleh makmum yang hadir. Nah, kalau ada pertentangan dua hal tersebut, maka yang afdol, yang dipilih, yang didahulukan masjid mana untuk sholat, gitu. Masih belum paham juga? Dilihat segitu dulu. Ya, seperti contohnya, apabila terjadi pertentangan antara mendengar bacaan Al-Quran dan imam beserta sedikitnya jamaah, dan dengan tidak mendengar bacaan beserta dengan banyaknya jamaah, maka ya, karena awalu afdolu, maka yang didahulukan itu adalah yang pertama. Apa maksudnya? Mendengar bacaan Al-Quran dari jamaah imam beserta sedikitnya jamaah.
Mendingan kita pilih yang berjamaahnya sedikit namun gak berisik gitu loh. Imam terdengar bacaan Al-Qur'annya oleh makmum. Kalau kita memilih seperti ini, misal kita bertanya ke seorang guru gitu, Kiai bagaimana sih ya, ketika saya sholat di masjid tapi jamaahnya banyak gitu ya, tapi saya tidak mendengar bacaan Al-Qur'annya imam. Bisa saja karena berisik, bisa saja karena hal-hal yang lain. Tapi ada masjid sedikit lah, tapi saya enak itu sholatnya dengar baca imam lah, itu saya harus pilih kemana? Maka walau ta'arada ya, apabila terjadi pertentangan fadilah tentang keutamaan sima'uhul Quran, mendengar bacaan Al-Quran, maka pilihlah yang sedikit tapi bacaan imamnya terdengar. Tapi kan di Jakarta mah terdengar semua, udah ada speaker ya enggak? Terdengar semua di Jakarta, malah speaker udah di mana-mana. Maka fungsi speaker itu seperti itu. Dan kalau kita berjamaah kan kadang-kadang nggak terdengar imam sudah baca apaan ya, kalau nggak terdengar suaranya. Tapi sekarang mah sudah zaman canggih ya, cuma berisik-berisik dikit lah kadang-kadang, dan kadang-kadang imam yang kagok malah ya. Tapi ini masalah tentang fadilah sima'ul Qur'an. Seperti itu ya. Jelas apa ya? Tapi semua sekarang hampir semua masjid pada ramai sih ya. Maksudnya sudah pada speaker gitu ya. Kalau imam baca Quran terdengar gitu ya enggak? Jadi kita kalau punya pegangan kitab, ketika ada yang bertanya minimal kita nih baca mau dijelasin bingung sama dia. Kemudian waya jujul lil munfaridi ayat muya iktadaun imamin asna'a salatihi. Waya jujul dan dibolehkan lil munfaridi bagi orang yang sholat sendiri ayat nuya untuk berniat iktada'a imamin mengikuti imam isna'a sholati di tengah-tengah sholat. Wa inistalafat rok'atuha, meskipun rokaat keduanya berbeda, lakin yukrahu dzalik lahu, namun hukumnya makruh bagi imam. Paham enggak? Punya ini kadang-kadang kita ngaji seperti ini. Coba kalau kita dipikir-pikir ya, maka saya kadang-kadang mutolaah kitab ini nggak cukup waktu setengah jam untuk memikirkan ya. Maka kita itu perlu yang namanya mutolaah. Mutolaah itu apa? Sebelum ngaji mutolaah. Nih, waya jujur dan diperbolehkan lil munfaridi bagi orang yang sedang sholat sendiri. Untuk apa diperbolehkan? Untuk berniat iktada, mengikuti imam isna'a sholatihi, ketika di tengah-tengah imam. Misalkan
Zaid lagi sholat sendiri. Sholat sendiri Zaid. Sholatnya sudah 2 rakaat. Kemudian ada Ki Bakar dan Ki Umar datang. Mereka berdua sholat berjamaah. Biasa kan kalau orang sholat sendiri, sholatnya di pinggir. Lagi sholat sendiri tuh, tiba-tiba Ki Bakar sama Ki Umar datang sholat lagi, bikin sop, sholat berjamaah duaan. Maka waya juju boleh lil munfaridi, bagi orang yang sholat sendiri, iktada al imam, mengikuti tadi berjamaah kepada imam yang sedang sholat, meskipun dia beda rokaat. Apa? Niatin jadi makmum gitu loh. Kita lagi sholat sendiri ya, tiba-tiba ada orang datang sholat berdua berjamaah, boleh kita menisbahkan, meniatkan untuk jadi makmum. Pak Ustadz bagaimana? Kan rokaatnya beda, saya mah udah 2, dia mah baru 1 baru mulai gitu loh. Paham maksudnya? Namanya juga kan berjamaah juga jauh ya enggak? Tapi di sini hanyalah meniatkan hati doang, posisinya jauh. Ya Ki Bakar sama Ki Umar sebelah sini, jamaah sebelah sini. Ini kan jauh. Cuma meniatkan untuk berjamaah. Ya Allah, itu ada orang saya mau niat berjamaah lah. Tapi bagaimana? Ini kan berbeda itu rokaatnya. Sedangkan dia sholat sendirian sudah 2 rokaat, yang berjamaah baru mulai. Nah, maka ya wa ini ikhtalafa rakaatuha, meskipun berbeda di masalah rakaat, meskipun boleh, lakin yakrohu, akan tetapi hukumnya makruh. Ini mah bagi orang yang terlalu rajin lah, mungkin nggak pernah ketinggalan berjamaah gitu. Ya, itu contoh yang pertama. Kemudian misalkan juga begini nih, kita lagi sholatnya sholat ba'diyah, kemudian di belakang ada orang ikut makmum. Kan suka ada begitu ya. Itu kan salah siapa itu? Gak ada yang salah. Yang sholat sendirian dia juga oleh ba'diyah, yang datang belakangan dia juga nggak tahu kalau itu sholat ba'di. Tiba-tiba dia usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, makmuman ikut makmum, padahal kita lagi sholat ba'diyah. Maka di sini ada tata caranya, cara memberitahukan kalau kita sholat ba'diyah. Gerakannya ketika takbir, misalkan kita mau ruku, Allah, belakangin tangan kita. Bahasanya artinya kamu jangan berjamaah dengan saya. Pakai gerakannya seperti ini aja. Misalkan bapak-bapak ada orang ikut sholat gitu ya, kita pokoknya mau ruku, Allahu Akbar, Sami Allah, tangan kita belakangin gitu. Itu memberitahukan kalau kita lagi sholat ba'diyah atau lagi sholat sunnah. Yang paham nggak mungkin berjamaah, kalau yang nggak paham tampol. Kamu nggak ngaji. Kasih tahu. Itu nanti kita akan membahas ke masalah itu, ada nanti. Seperti itu cara kodenya untuk memberitahukan kepada orang yang ikut berjamaah, padahal kita lagi sedang sholat sunnah. Itu tangan kita bahasanya digibaskan lah, mundur gitu bahasanya, jangan berjamaah saya, jangan. Kalau orang nggak paham, ya rasanya muter gitu. Maka itu kan tidak membatalkan gerakannya, enggak, satu gerakan doang. Posisinya kita lagi ruku atau lagi itidal kan, sami Allahu liman, tangan kita sambil ke belakang gitu. Artinya jangan ikut begini. Jangan begini, Allah sami Allah liman, jangan ikut gua.
Oh jangan pakai mulut juga ya, cukup pakai gerakan. Isyaratnya seperti itu. Tapi kalau orang yang paham, seperti itu pula bagi orang yang ikut berjamaah, jangan noel tak pundak orang, mas ikut, kaget. Saya kadang-kadang kalau mungkin saya pindah geser. Bahkan begini, kita sudah belajar fikih ketika mau ikut berjamaah. Jaraknya kan kalau lagi sendiri, umpama imam satu, makmum satu, kan jaraknya 1 jengkal ya. Gak usah toel-toelan lu kayak pacar aja. Gua juga tahu lu ngikut gua. Ya kan? Gak usah mas ngikut. Yang wajib makmum makan makmum, imamnya sholat saja. Ya enggak? Gak usah ngomong toel segala. Maka kodenya itu kan 1 jengkal dirapatkan, yang nggak akan mendekati softnya dengan imam, dan imam juga sudah paham. Kecuali imamnya yang budak. Jadi kita disangka orang budak gitu, toel-toel segala. Dan ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat yang pakai toel ya. Maka ya secara itulah fikih apa ya mengajarkan kepada kita. Ya sudah, tadi diperbolehkan kita ikut berjamaah bagi sholat yang sendirian meskipun berbeda dengan rokaat imam, tapi hukumnya makruh. Ini mah takutnya ada yang nanya. Jadi kita kalau pakai jawabannya ilmiah kan enak Pak. Misalkan Pak Sayun, Assalamualaikum. Oh duren tadi. Saya mau bertanya Pak Sayun, ketika saya lagi sholat sendiri, kemudian ada orang tiba-tiba berjamaah 2 orang lah. Bolehkah saya niat doang dalam hati ikut berjamaah orang tersebut? Kan begitu. Oh ada saya nih, mantap nih. Kemarin gua baru ngaji. Bawa nih, baca. Apaan? Tahu gua juga bingung. Setidaknya kita menjawab, wah ya jujur boleh mas berniat berjamaah, tapi hukumnya makruh. Sudah gitu jawabannya. Gak usah dibawa kitabnya, bukunya gak usah. Ya, meskipun ya terkadang ya mungkin kagak sih, nggak ada orang yang seperti itu, tapi ya bisa terjadi. Kemudian tuna makmumin kharaja minal jama'ati linahwi dzalik. Duna di sini tidak makruh bagi makmum yang telah niat munfaraqah, yang telah keluar dari jamaah sebab imamnya berhadas. Tidak bagi makmum yang telah keluar dari jamaah sebab imamnya berhadas. Maksudnya duna di sini ya, tidak makmum keluar minal jamaati ketika berjamaah. Misalkan contoh, kita sholat berjamaah, kemudian imamnya berhadas, kentut ya. Ini imam gitu, udah kentut terus melulu, ya enggak? Maka keluar dari berjamaah imam hukumnya tidak makruh. Lanjut bisa batal kita malahan. Imam mau kabur malu kali, diterusin aja walaupun sudah keluar hadas.
Maka ya seperti itu. Maka kan di masjid sekarang kan udah canggih, kalau tempat imam mimbar itu ada pintu keluar. Khawatirnya ketika imam batal berhadas, maka bisa digantikan oleh yang belakang imam. Ya seperti itu. Tidak makruh hukumnya keluar berjamaah ketika imamnya berhadas. Kan bisa terjadi, makanya kan ya kalau masjid-masjid gak ada pintu belakang repot. Atau kita dengan siapa saja lah. Ya mungkin pengantin baru lah, sholat berjamaah sama istri, kata istrinya bawa kentut, dasar imam nggak beres. Ya ini bisa di mana saja ya. Itu tidak makruh kita keluar berjamaah daripada imam. Kemudian apalagi itu? Fala yakrahu lahu dukhulu fi jama'ati ukhra. Maka hukumnya tidak makruh untuk masuk ke dalam jamaah yang lainnya. Fa'idza tada, jikalau seorang berniat menjadi makmum di tengah salatnya, lazimahu muwafaqatul imam, maka wajib baginya mencocokkan, menyesuaikan, ya, mengikuti imam. Nah, tadi maka hukumnya tidak makruh bagi siapa? Makmum untuk masuk ke dalam jamaah yang lainnya. Misalkan kalau tadi kan contoh kita lagi sholat berjamaah, kemudian imamnya berhadas, kentut kedengaran lagi, pas lagi ruku bersujud, imam sholat aja. Maka kalau kita nggak cepat-cepat bisa batal sholat kita, maka keluar dari berjamaah sedang imam tidak makruh. Nah ini yang kedua, cara begini. Ketika imam batal, otomatis kan yang di belakang itu masuk ke dalam menjadi imam, karena imam yang pertama batal, sebab batalnya karena hadas. Maka tata caranya kan mungkin sudah paham kalau dipraktekin ya, cara mengganti imam. Mempraktekin nggak? Wani biro. Enggak, kalau saya praktekin nih, gak usah, kalian udah pada bisa lah cara mengganti imam. Banyak orang yang keliru Pak, 3 gerakan malahan, padahal di situ 2 gerakan saja untuk melangkahnya. Jangan sampai langkahnya 3. Jadi 1, 2 maju, yang kanan ke depan, kemudian yang kiri, meskipun posisinya juga tidak sejajar dengan imam gitu loh. Langkah kita sebagaimana sih ya, langkah kita kan nggak jauh-jauh amat, paling jujur kalau ada imam batal pokoknya makan keluar, kita melangkah ke depan. Posisi kita kan di sono kan mas, kita mau begini, mau begini, itu bisa batal sholat kita. Kalau caranya begitu, ya sudah, cukup dengan langkah kita saja segini, sudah jadi. Yang begitu, buangan apalagi sampai 3 lagi malahan, 1, 2, gini lagi, atau batal gitu, atau 4, atau malah hancur sholatnya. Nah, cukup 2 saja. Maka yang di belakang imam itu harus orang yang paham. Satu sisi paham bacaan, di sisi lain pun paham fikih, termasuk tata cara menggantikan imam. Jangan menang udang-udang doang 12 meter. Ya enggak. Kita terkadang
berlomba-lomba fadhail keutamaan sop depan tapi tidak memenuhi syarat, kan bahaya. Makanya gak usah harus disingkirin oleh ketua masjid. Kalau nggak paham cukup di sop kedua atau kanan kiri, jangan pas belakang imam lagi. Menang pakai baju gamis, udah ngerti orang. Karena kan ada orang yang ngejar-ngejar fadhail berjamaah, gitu ya enggak? Pakai kaos pendek, nggak pakai peci di depan, wah itu kan repot. Ya, sekurang-kurangnya yang paham untuk mengganti. Khawatir ketika terjadinya imam batal, maka yang di belakang harus maju. Itu kan spontan Pak, tanpa harus kita mengetahui atau tanpa harus suruh kan. Misal imam lagi sujud batal, kan langsung pergi. Di belakang tengok kengok. Malah dibisikin kenapa ganti gua. Harus spontan, itu kan enggak janjian kan, ya enggak. Itu mengganti ya seperti itu. Harusnya minimal dua di depan imam, dua orang depan imam itu kosongkan untuk orang yang paham. Kan kadang-kadang kita imam salah aja yang di belakang mengelamun. Subhanallah yang belakang nih, dia rajin di belakang imam. Imam salah mengelamun dia juga. Subhanallah yang belakang. Imam salah, yang belakang dia pada hormat. Maka disitulah kita kadang-kadang diuji tentang kekhusyuan sholat kita. Ini, dan ini kan kerjaan kita setiap hari ya enggak? Kerjaan setiap hari. Salah orang lagi sholat, salah itu manusiawi ya enggak? Tapi ketika ada kesalahan, kalau tahu ilmu tidak menjadi batal sholat, jangan begitu, ya enggak? Ini makan beda mau Ustadz kata yang ngelamun dia, sholat salah, pret, nyalahin lagi ya manusiawi Kang Mas. Tapi ketika ada kesalahan, tahu ilmunya, tidak menjadi membatalkan sholat. Nah kemudian tadi ketika imam batal, makmum maju. Misalkan Ki Bakar jadi imam, Ki Umar, Ki Khalid, Ki Ali jadi makmum, berjejerlah 10 orang. Imam batal, maju di belakang imam. Nah yang di sini kan geser. Maka di situ niat lagi jadi makmum, tidak menjadikan makmum, sebab berbeda tadi imam. Iya Pak Ustadz, iya sih. Udah ikut imam aja lah. Jadi kalau kita pengen bener-bener najis, ya bisa berubah salah aja kita batal sholat. Maka di sini kan dikatakan ya fa idza tada fi anai lazimau muwafaqatul imam, maka jikalau seseorang berniat menjadi makmum di tengah salatnya, maka wajib baginya untuk mencocokkan niat. Ini bagi orang yang mufaroqah nih. Misalkan ya kita ada orang sedang sholat sendirian, oh kita ngikut berjamaah sama imam, maka kita itu lazimau muwafaqatul imam, wajib baginya untuk mencocoki. Kamu mencocoki enggak? Padahal kan makna harfiahnya muwafaqah itu bukan mencocoki, menyesuaikan, mufakat, mengikuti gitu. Muwafaqah itu kan mufakat,
antara imam dan makmum itu harus cocok, harus mufakat. Ya, kalau imam dan makmum gak mufakat maka tidak terjadinya berjamaah. Gimana lu mau berjamaah? Kalau imam dan makmum gak cocok gitu, gua gak cocok kalau jadi imam, nah itu bahaya. Maka berat di situ. Udahlah cocok-cocokin aja lah. Cocok. Wah itu kan repot. Kalau nggak cocok nggak jadi berjamaah kita. Hah? Mau ngapain coba? Ya lagi imam. Nggak cocok. Tapi dia ngikut. Nah, kan bahaya. Nanti jangan ikut tabok loh. Ngir lagi. Kan repot kita. Udah cocokin aja biar jadi berjamaah. Selesai. Lazimah wajib mencocoki kalimatnya itu harus cocok katanya. Harus cocok, kalau nggak cocok nggak jadi berjamaahnya kita. Nah, kadang-kadang begini, nah, orang begini, udah jangan banyak komentar lah. Saya kalau dia imam itu saya bermaroko, tapi lu ngikut, iya, lu begini aja bisa repot-repot. Ya. Tuh kalau lu nggak cocok, udah lu jangan ngikut, bisa lu bikin barisan. Gimana kayak lu? Ya enggak, kalau lu mampu lu betulin orang itu, gitu kan? Jangan lu ngomong di belakang. Mas, tadi mas begini bacanya, begini gerakannya, ada yang nggak pas. Saya berjamaah juga, takut nggak cocok, mohon maaf ya, saya bikin yang lain. Cuma orang itu hebat amat. Jadi ketika kita sholat harus mengikuti imam, cocok, mufakat, muafakoh namanya. Kemudian ada contoh lagi seperti kita lagi mau munfarokoh, ketika imam pas kita mau sholat, ya imamnya lagi atau lagi tasyahud lah, yang ikut kita tasyahud, Allahu Akbar, kita langsung duduk ikut tasyahud. Dan duduk tasyahudnya itu kagak dihitung. Ketika imam berdiri atau imam selesai, barulah kita ngitung yang pertama. Udah paham kali itu Maya? Summa in farago aulan kamasbukin. Summa kemudian jika imam lebih dahulu selesai maka sempurnakanlah seperti makmum masbuk tadi gitu ya. Kalau kita menjadi makmum masbuk ya enggak. Kalau imam sudah selesai, misalkan kita sholat zuhur 4 rakaat, pas kita ngikut masbuk imamnya sudah 2 rakaat, berarti kita ketinggalan 2 rakaat. Selesai imam, kita berarti menyempurnakan yang 2 rakaat lah. Tapi ini ada wa'ilah lagi yang dibikin saya mubang. Wa'ilah fangtizoruhu adzalu. Wa'ilah makna di sini wa'ilah, dan jika dirinya yang lebih dahulu, ya fangtadirus adzalu, maka menunggu imam hukumnya lebih utama. Misalkan ya kita sholat berjamaah dengan imam, katakanlah sholatnya sholat zuhur, kita tahu betul sudah 4 rakaat, sudah tahiyat akhir. Pas ketika imam harusnya salam, malah berdiri lagi ke atas. Sedangkan makmum karena subhanallah, imam lanjut aja nih baca bismillahirrahmanirrahim, bahkan sampai selesai lagi. Nah, terus fungsi makmum itu ngapain? Ngikut imam apa duduk apa pergi? Itu kan ada wailah di sini. Kalimatnya wailah doang padahal. Tapi kalau rujuknya wailah in faraqu aulan kamasbukin gitu.
makna wa ila aja penjabarannya luas. Dan jika dirinya yang lebih dahulu, kalau makna terjemahan seperti itu ya, maka menunggu imam hukumnya lebih utama. Meskipun kita imam sudah di subhanallahi malah berdiri baca bismillah, maka hukumnya lebih afdol mah menunggu imam sampai imam duduk kembali sholat duduk kembali, kemudian tasyahud lagi, kemudian salah. Itu utamanya seperti itu. Lalu bagaimana imam sujud sahwi? Ngikut sujud sahwi. Kalau kita masih kepengen ikut berjamaah, tapi boleh nggak misalkan kita keluar sajalah, nggak mau ikut berjamaah boleh. Karena imam udah di subhanallahi malah berdiri aja bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dia lagi hafalannya bagus kali. Lagi enaknya baca sabihis lagi. Ali dulu kita tasyahud awal begini. Ya imam budak apa gimana? Gua kan udah selesai di sholat. Begini aja. Kan kesal. Lah kalau kita ya udahlah, saya mau niat mufaroqah aja. Saya mau batalin nggak ikut berjamaah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak dapat nilai berjamaah. Tapi kalau nunggu dapat nilai berjamaah. Jamaah bagusnya yang mana? Bagusnya mah nunggu imam. Imam mau 4 rakaat lagi kita tungguin aja udah. Kan begitu. Nunggu 4 rakaat lagi imam. Ya mungkin ya namanya juga orang bisa jadi. Iya seperti itu. Ya kalau misalkan kemudian dia berdiri, duduk, sujud sahwi, kita kan harus ngikut sujud sahwi karena kita lagi sholat berjamaah, makmum tergantung imam kan begitu. Maka imam itu harus benar-benar paham ketika ada kesalahan tapi tidak membatalkan. Watajuzul munfarakatu bila udrin, watajuju dan wenang, dan diperbolehkan al mufarakatu untuk mufarakah, untuk memisahkan diri dari imam bila udrin dengan tidak ada udur, ma'al karahati besertaan dengan hukum makruh. Fatupu fadilatul jam'atu, maka fadilah jamaah menjadi hilang. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya bapak-bapak untuk membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhir dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berkepada majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.